Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Melcha Aprila dengan NIM 2402-2089. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan bahasa nativistik pada anak usia dini. Dapat kita lihat bahwa istilah nativisme atau nativistik dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat, bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Chomsky yang merupakan tokoh utama golongan ini mengatakan bahwasanya hanyalah manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi lewat bahasa verbal. Chomsky juga menyatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia telah memiliki bekal dengan apa yang disebutnya alat penguasaan bahasa atau LED, Language Acquisition Device, yakni potensi diri untuk memperoleh bahasa yang memampukan anak memproduksi sebuah kalimat yang terdiri dari kata-kata yang telah dikenalnya. LED itu terdiri dari beberapa bakat bahasa. Yang pertama yang dapat kita lihat yaitu kemampuan untuk membedakan bunyi bahasa dengan bunyi-bunyi lain. Yang kedua, kemampuan mengorganisasikan peristiwa bahasa ke dalam variasi yang beragam. Yang terakhir adalah pengetahuan adanya sistem bahasa tertentu yang mungkin dari sistem yang lain yang tidak mungkin. Selanjutnya adalah prinsip dasar teori nativisme dalam perkembangan bahasa. Yang pertama adalah grammar universal. Chomsky mengusulkan bahwa semua bahasa memiliki aturan dasar yang sama yang dikenal sebagai grammar universal, yang berarti bahwa meskipun bahasa yang digunakan berbeda, struktur dasar bahasa adalah serupa di seluruh dunia. Yang kedua adalah alat akuisisi bahasa. Anak dilengkapi dengan mekanisme bawaan yang membantu mereka belajar bahasa. Alat ini memungkinkan mereka untuk menyerap tata bahasa dan kosakata dari lingkungan mereka dengan relatif cepat dan efisien. Yang terakhir adalah kesamaan dalam perkembangan bahasa. Penelitian menunjukkan bahwa anak di seluruh dunia menunjukkan pola perkembangan bahasa yang serupa, yang terlepas dari bahasa yang mereka pelajari. Misalnya, semua anak cenderung menggunakan kata-kata sederhana sebelum beralih ke kalimat yang lebih kompleks. Contoh nativisme. Yang pertama adalah penggunaan kalimat sederhana. Anak usia dini biasanya sekitar usia 2 tahun mulai menggabungkan kata-kata menjadi kalimat sederhana. Proses ini terjadi tanpa pengajaran formal. Mereka secara alami memahami bahwa kata-kata dapat digabungkan untuk membentuk makna. Yang kedua adalah kesalahan berbahasa yang menarik. Anak-anak sering membuat kesalahan gramatikal yang menunjukkan bahwa mereka sedang menginternalisasi aturan bahasa. Misalnya, seorang anak mungkin mengatakan saya go ke taman alih-alih saya went ke taman. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami kata kerja perlu berubah untuk menunjukkan waktu, meskipun mereka belum sepenuhnya mempelajari aturan yang tepat. Yang ketiga adalah pengenalan kosakata baru. Anak-anak seringkali dapat belajar kosakata baru dengan cepat hanya dari mendengar konteksnya. Misalnya, jika seorang anak mendengar orang dewasa menyebutkan kucing saat melihat binatang tersebut, maka mereka akan mengaitkan kata itu dengan gambar kucing, bahkan jika mereka tidak pernah diajarkan secara langsung. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa dalam permainan. Anak sering menggunakan bahasa saat bermain, menciptakan dialog dan skenario imajinatifnya. Hal ini mencerminkan kemampuan mereka untuk memahami dan menggunakan bahasa dalam konteks sosial, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya meniru tetapi juga memproses dan menciptakan makna tersebut. Meskipun teori nativisme memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan bahasa, teori ini juga mendapatkan kritik, yaitu beberapa peneliti berpendapat bahwa pengalaman dan interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya sangat penting dalam akuisisi bahasa. Pendekatan interaksionis muncul sebagai alternatif
yang menekankan bahwa perkembangan bahasa adalah hasil dari interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa teori perkembangan bahasa nativisme menawarkan pandangan yang menarik tentang bagaimana anak-anak belajar bahasa dan mengakui bahwa kemampuan berbahasa adalah bakat atau bawaan. Kita dapat lebih memahami proses akuisisi bahasa pada anak usia dini. Demikianlah penjelasan teori perkembangan bahasa nativistik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.